Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia. Pada dasarnya, bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Oleh karena itu, banyak bahasa Indonesia yang mirip dengan bahasa Melayu. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional terdapat dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Bahasa Indonesia sendiri itu disahkan oleh Ki Hajar Dewantara dan diresmikan oleh Muhammad Yamin. Adapun perkembangan ejaan bahasa Indonesia yang pertama adalah ejaan Van Oevijen pada tahun 1901. Contohnya seperti kata huruf Y yang ditulisnya J, yaitu contohnya dia yang ketimpa musibah, atau ditulisnya dia yang ketimpa musibah. Terus ada oe, yaitu dalam penulisan contohnya dalam penulisan kata kamoe, jadi bacanya kamu. Terus ada dj yang dalam penulisannya itu dejuejuer yang artinya jujur. Terus ada tj, contohnya seperti tejantik yang dibaca cantik. Terus ada sj, contoh kalimatnya sejarat yang dibaca syarat. Adapun angka 2 sebagai lambang untuk pengulangan kalimat, yaitu contoh seperti kue poe 2 yang dibaca kupu-kupu. Terus ada tanda diatrik. Tanda diatrik itu apa? Tanda diatrik itu adalah tanda koma di atas. Contohnya seperti jum, tanda diatrik at yang dibaca jumat gitu. Terus yang kedua ada ejaan Swandi pada tahun 1947. Sebenarnya ejaan Swandi ini adalah untuk menyempurnakan ejaan Van Oevijen pada tahun 1901. Contohnya seperti kata dihilangkannya tanda diatrik, yaitu contohnya tadi seperti kata jum, tanda diatrik at. Maka dalam ejaan Swandi ini dihilangkan tanda diatriknya, yaitu ditulisnya cuma Jumat gitu. Terus yang selanjutnya ada ejaan Melindo tahun 1950. Ejaan Melindo ini adalah singkatan dari ejaan Malaysia dan Indonesia. Kenapa harus ada ejaan Melindo? Sebenarnya awalnya itu untuk menyeragamkan bahasa antara kedua negara tersebut. Namun ejaan tersebut gagal disahkan atau diresmikan akibat ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia pada waktu itu. Terus selanjutnya ada ejaan yang disempurnakan tahun 1972. Fungsinya itu untuk apa? Itu untuk mengatur tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia seperti tanda baca, penggunaan huruf kapital, dan lain sebagainya. Kenapa harus ada, contohnya harus ada tanda baca? Karena supaya memperjelas apa yang disampaikan oleh si penyampai tersebut kepada si penerima itu. Contohnya seperti pada kalimat dia sudah pergi. Jika kita tidak menggunakan tanda baca atau tanda seru, misalkan dia sudah pergi, jadi dia sudah pergi itu mempunyai dua arti, yaitu dia sudah pergi sebagai kalimat penanya atau sebagai kalimat pemberitahuan bahwa dia sudah pergi gitu. Terus selanjutnya ada revisi EYD tahun 1987. Selanjutnya ejaan bahasa Indonesia. Sebenarnya ejaan bahasa Indonesia adalah ejaan yang disempurnakan gitu. Disempurnakan. Contohnya seperti huruf T dan J kan contoh kalimatnya tejantik, maka disempurnakan huruf TJ itu diganti menjadi C, terus huruf DJ diganti menjadi J, huruf J diganti menjadi huruf Y, huruf NJ diganti menjadi huruf NY, huruf CH diganti menjadi huruf KH, terus huruf SJ menjadi huruf SY, dan huruf OE menjadi huruf U gitu. Terus selanjutnya adapun fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Maksudnya kita tuh mempunyai kebanggaan tersendiri, yaitu mempunyai bahasa Indonesia. Contohnya kebanggaan bangsa Arab adalah bahasa Arab, maka kebanggaan bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia.
Yang kedua sebagai lambang identitas nasional. Contohnya kita sedang jalan-jalan ke luar negeri dengan teman kita contohnya. Di jalan kita berbicara dengan teman kita itu menggunakan bahasa Indonesia. Maka misalkan contohnya teman-teman dari luar Indonesia itu mendengar obrolan kita berdua, oh dia tuh menyimpulkan bahwa kedua orang tersebut ini berasal dari bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu sebagai lambang identitas nasional itu seperti itu. Terus selanjutnya sebagai alat penghubung antara warga, daerah, dan budaya. Contohnya seperti di kota-kota besar. Di kota-kota besar banyak berdatangan orang-orang dari berbagai daerah yang pasti memiliki bahasa daerahnya masing-masing gitu. Contohnya misalkan kita bertetangga. Misalkan kita orang Sunda bertetanggaan dengan orang Jawa. Kita misalkan minta pertolongan sama orang tersebut. Dia kan orang Jawa, kita orang Sunda. Misalkan kita meminta pertolongan itu menggunakan bahasa Sunda. Abi nyuhunkeun tulung kanggo ngalereskeun cai gitu kan. Maka si orang Jawa itu nggak akan mengerti bahwa si tetangga itu bilang apa, dia bilang apa gitu. Tapi kalau kita menggunakan bahasa nasional sebagai bahasa nasional itu seperti aku butuh bantuan kamu untuk membenarkan saluran airku gitu. Terus yang keempat adanya alat penyatuan berbagai suku bangsa. Maksudnya kan Indonesia itu kan negara dengan berbagai suku bangsa, budaya, dan bahasa. Jadi misalkan kalau kita dipertemukan gitu, misalkan contoh dengan orang Padang, dengan orang Jawa, dengan orang Kalimantan, dan lain sebagainya, maka kita tuh pasti menggunakan bahasa nasional. Mana mungkin kita menggunakan bahasa daerah kita masing-masing. Maka kita nggak akan pernah nyambung ngobrol kita kalau misalkan kita menggunakan bahasa daerah masing-masing. Terus selanjutnya adanya fungsi bahasa. Bahasa adalah ucapan atau tulisan verbal untuk menyatakan dan mengungkapkan sebuah ide atau gagasan. Adapun 3 fungsi bahasa itu sebagai alat ekspresi diri, seperti mengekspresikan suatu keadaan atau kondisi diri. Misalkan contohnya kita sedang marah, otomatis bahasa kita pun, misalkan kalau di bahasa Sunda ya, misalkan di bahasa kita, bahasa nasional tuh kalau kita sedang marah berarti nada bicaranya atau bahasanya itu tinggi gitu. Tapi kalau misalkan kita sedang sedih, maka bahasa kita itu menjadi lemah, maksudnya menjadi kurang bersemangat. Terus dapat mengungkapkan apa yang ada di dalam benak atau pikirannya. Kenapa adanya bahasa, misalkan kita sedang curhat dengan teman kita misalkan orang Jawa, berarti kita curhatnya itu menggunakan bahasa nasional. Karena kalau kita misalkan menggunakan bahasa daerah kita masing-masing, maka si pendengarnya itu nggak akan mengerti apa yang kita jelaskan, apa yang kita sampaikan gitu. Terus yang kedua sebagai alat untuk berpikir, contohnya untuk merumuskan sebuah pemikiran. Misalkan kita berada dalam suatu forum diskusi, kita merumuskan pemikiran. Maka misalkan dalam forum diskusi itu terdapat berbagai suku bangsa, misalkan ada yang dari Sunda, dari Jawa, dari Padang, dari Kalimantan, dan lain sebagainya. Misalkan si orang Sunda ini ingin menyampaikan gagasan, tapi dia menggunakan bahasa Sunda, maka orang-orang selain orang Sunda itu tidak akan mengerti apa gagasan yang dia sampaikan. Jadi makanya ada bahasa Indonesia sebagai alat untuk merumuskan sebuah pemikiran, jadi supaya seluruh lapisan budaya yang ada di Indonesia itu mengerti apa yang disampaikan oleh si dia gitu. Terus yang ketiga sebagai alat komunikasi, dapat memahami satu sama lain. Misalkan contohnya sebagai alat komunikasi, misalkan kita bersapa dengan teman di jalan, misalkan hai kamu mau kemana gitu kan. Kalau misalkan kita menggunakan bahasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang diksi. Diksi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan.
Diksi bukan hanya berarti pilih memilih kata saja, juga bukan saja digunakan untuk menyatakan gagasan atau menceritakan suatu peristiwa, tetapi juga meliputi persoalan, gaya bahasa, dan ungkapan-ungkapan. Adapun macam-macam diksi, yang pertama adalah sinonim. Mungkin teman-teman semua sudah tahu kan apa yang dinamakan dengan sinonim. Jadi sinonim itu adalah persamaan kata. Jadi sinonim ini adalah dua kosakata yang berbeda namun memiliki arti yang sama. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti senang dan bahagia. Nah, senang dan bahagia itu merupakan dua kosakata yang berbeda tetapi artinya sama. Ya, untuk yang kedua adalah antonim, yaitu kebalikannya. Agar dapat menghasilkan cerita yang menarik, maka diksi harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, ketepatan dalam melakukan pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Nah, di sini sang penulis harus bisa memilih dan memilah kata yang baik untuk dijadikan sebagai suatu gagasan. Nah, yang kedua, pengarang tersebut harus memiliki kemampuan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna yang sesuai dengan gagasan yang ingin diutarakan, dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi serta nilai bagi pembaca. Supaya apa? Supaya pembaca dapat mengerti apa yang disampaikan oleh si penulis dan apa makna yang terkandung dan tersirat di dalam cerita tersebut atau diksi tersebut. Yang terakhir, menguasai berbagai kosakata serta mampu untuk dapat memanfaatkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, serta mudah untuk dipahami atau dimengerti. Supaya apa? Supaya tujuannya tetap sama, supaya dapat dimengerti oleh sang pembaca, supaya si pembaca tahu makna yang tersirat di dalam diksi tersebut. Di sini saya akan memberikan satu contoh diksi yang baik dan benar. Liburan kali ini, aku dan teman-teman berencana untuk pergi ke pantai. Kami sangat senang ketika hari itu tiba. Begitu sampai di sana, kami sudah disambut oleh semilir angin yang tak henti-hentinya bertiup. Ombak yang berkejar-kejaran seolah tak mau kalah untuk menyambut kedatangan kami. Kami menghabiskan waktu sepanjang hari di sana, dan kami pulang dengan hati yang senang. Ini saya akan jelaskan tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kalimat yang dimaksud di sini bisa dalam bentuk tulisan maupun tulisan. Adapun jenis-jenis kalimat efektif, yang pertama adalah kalimat argumentasi. Apa itu kalimat argumentasi? Kalimat argumentasi adalah kalimat yang berisi pendapat yang sesuai dengan data dan fakta. Nah, kenapa di dalam kalimat argumentasi harus menggunakan kalimat yang efektif? Supaya apa yang kita sampaikan, pendapat yang kita sampaikan itu dapat dimengerti dan mudah dipahami. Misalkan kita berargumen tentang sesuatu hal, tetapi kita tidak menggunakan kalimat efektif, maka pendapat yang kita sampaikan, argumen yang kita sampaikan, maka akan sulit dipahami oleh sang pendengar atau pembaca. Yang kedua, ada kalimat dalam penyampaian ide atau gagasan. Nah, kenapa dalam sebuah penyampaian ide atau gagasan harus menggunakan kalimat yang efektif? Karena misalkan kita ingin memberikan suatu ide, kita akan memberikan suatu gagasan, tapi kita tidak menggunakan kalimat yang efektif, maka kalimat tersebut akan sulit untuk dipahami dan terkesan terbelit-belit gitu. Terus yang ketiga ada kalimat formal. Apa itu kalimat formal? Kalimat formal adalah kalimat yang ditulis berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh, kalimat formal sering digunakan dalam sebuah peraturan undang-undang atau sebuah peraturan. Nah, kenapa? Contoh dalam sebuah peraturan undang-undangan. Jika kita tidak menggunakan kalimat formal yang efektif, maka terkesannya bahwa undang-undang itu adalah sulit gitu. Maksudnya terkesannya undang-undang itu adalah main-main gitu. Jadi jika kita menggunakan kalimat yang efektif, kalimat yang formal, maka
undang-undang itu berkesan bahwa ini adalah peraturan yang harus dijalankan gitu. Terus adapun fungsi kalimat efektif. Sebenarnya apa sih fungsi kalimat efektif itu? Nah, sebenarnya fungsi kalimat efektif itu adalah untuk mempermudah si pembaca dalam memahami maksud apa yang disampaikan oleh kita, apa tulisan yang disampaikan oleh kita. Nah, maka itu adalah contoh fungsi dari kalimat efektif. Nah, adapun ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, ada kelugasan. Nah, kelugasan ini adalah informasi yang disampaikan pada kalimat hanya yang penting saja. Jadi, dalam membuat kalimat efektif, ciri-ciri kalimat efektif adalah harus bersifat lugas. Kenapa harus bersifat lugas? Karena supaya terkesannya bahwa penyampaian kalimat tersebut itu tidak terbelit-belit. Jadi tidak ambigu gitu. Jadi langsung ke intinya saja. Yang kedua ada ketepatan. Nah, ketepatan ini berarti mengungkapkan bahwa informasi atau kalimat yang disampaikan itu harus tepat sasaran, sehingga dibutuhkan ketelitian. Jika tidak tepat gitu, maka akan terjadi salah tafsir atau sehingga menyebabkan keambiguan atau makna yang lebih dari satu. Nah, yang ketiga adanya kejelasan. Kenapa dalam kalimat efektif harus ada kejelasan? Sebenarnya itu untuk memudahkan orang memahami makna yang terkandung di dalamnya. Terus ada kehematan. Kenapa harus ada kehematan? Karena supaya informasi yang diberikan, informasi yang disampaikan itu tidak boros gitu. Jadi tidak borosnya itu tidak menggunakan kalimat sinonim dan antonim. Jadi langsung ke intinya. Nah, ada kesejajaran. Kenapa harus ada kesejajaran? Karena sebenarnya kesejajaran itu terletak pada imbuhan, sedangkan dalam hal struktur, kesejajaran ada pada klausa-klausa yang mengisi kalimat majemuk. Adapun contoh-contoh dari kalimat efektif. Yang pertama, semua peserta ujian diharapkan datang tepat waktu. Contoh yang pertama adalah semua peserta ujian diharapkan datang tepat waktu. Nah, dalam contoh kalimat ini berarti memberikan penegasan bahwa semua peserta yang mengikuti ujian itu diharapkan datang tepat pada waktunya dimulai ujian. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.